Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Nur Hadi Papua. Melanjutkan sesi 3 kemarin, sekarang sesi 4. Yang sesi 3 kemarin arsitektur. Nah, sekarang kerangka logis kinerja organisasi atau yang biasa disebut dengan cascading. Kita melanjutkan yang kemarin, kita ibaratnya yaitu Dinas Kesehatan terkait visi misi tujuan sasaran dari Pemda yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, dikeroyok oleh kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Kita coba simulasikan dengan kesehatan dengan satu program saja. Nah, baik, yang bagian atas ini saya sudah jelaskan kemarin di arsitektur, di mana di levelnya Pemda, yaitu mereka dari visi misi merumuskan tujuan sasaran, yaitu berupa outcome, impact. Ini tertera dalam RPJMD, dan untuk tahunan nanti yaitu RKPD dan perjanjian kinerja. Nah, karena ini kaitan dengan cascading, maka ini kita sudah sampaikan ada tentang perjanjian kinerja. Nah, itu. Baik, itu tujuan sasaran Pemda yang berupa outcome, impact. Dan juga sasaran program sudah diletakkan dalam RPJMD kemarin yaitu berupa outcome-nya. Outcome sasaran program. Nah, yaitu ada di RPJMD dan RKPD masing-masing. Yang kemudian nanti akan dijadikan perjanjian kinerja untuk OPD terkait pengampu urusan. Baik, sekarang di level SKPD yaitu ada kepala OPD, kemudian kepala bidang, dan kalau yang masih ada yaitu kepala seksi. Nah, yang masih ada, tapi ini mulai pada perampingan yaitu sampai pada bidang. Nah, jadi ini ibaratnya sampai pada seksi dan juga nanti level kegiatan nanti ya, proses kegiatan. Baik, untuk kualitas SDM tadi, maka cascading-nya dari SKPD Dinas Kesehatan yang ambil kesehatannya, urusan kesehatan. Ini tujuan sasaran strategis SKPD, yaitu outcome impact yang merupakan urusannya dia untuk menunjang outcome impact-nya dari pimpinan daerah yaitu kualitas SDM tadi, tapi dia ambil di bidang kesehatan. Tujuan sasaran strategisnya yang tadi RPJMD ya, Renstra kalau tingkat OPD ya, Renstra. Kemudian untuk jangka menengah 5 tahun dijabarkan di sini. Apa-apa untuk kualitas SDM tadi, Dinkes untuk tahun pertama bikin apa, tahun kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sampai ke 5. Kemudian dari 5 tahun tadi Renstra tadi, kemudian di breakdown menjadi Renja, rencana kerja tahunan. Tahun pertama tadi di Renstra tadi bikin apa, maka dijabarkan dalam Renja tahun tersebut. Nah, seperti itu. Untuk apa? Untuk bahan menyusun RKA. Yang RKA nanti setelah dijadikan RKPD untuk tingkat pemerintah daerah akan dikonsultasikan dengan DPRD menjadi KUA PPAS dan akan menjadi perda namanya DPA. Nah, dari DPA itulah kemudian dibuat perjanjian kinerja. Karena apa? Kinerja DPA tadi adalah inputnya. Karena ada kegiatan, sub kegiatan dan juga ada pendanaannya. Nah, itu input. Maka ada perjanjikan apa target-targetnya. Oke, jadi inilah susunannya ke bawah. Nah, tujuan sasaran strategis SKPD masing-masing sesuai dengan yang diurus, yang diampu, yang ada pada Renstra, kemudian tinggal breakdown saja. Kemudian bidang-bidang mengampu dari apa yang menjadi tujuan sasaran strategis SKPD tadi. Tapi dalam SKPD memuat tujuan sasaran strategis, maka dia harus memedomani yaitu tujuan sasaran dari pemerintah daerahnya. Nah, itu dari kepala daerah atau di RPJMD. Jadi Renstra disusun, tujuan sasaran Renstra disusun berdasarkan
tujuan, sasaran, program yang ada di RPJMD. Nah, ini jadi Renstra. Oke, dari situ kemudian di breakdown kepada sasaran-sasaran program, outcome-outcome yang diampu nanti oleh kepala bidang. Kepala bidang. Kalau masa ada seksi, nanti yaitu output, berupa output. Nah, dalam menyusun masing-masing level ini, dia harus berpedoman pada atasnya. Nah, kalau bidang, sasaran program, dia juga dalam melihat untuk memastikan bahwa sasaran program, outcome yang dia peroleh, apa yang ingin dicapai ini adalah betul-betul mendukung sasaran program dari kepala daerah yang ada di RPJMD. Jadi kesinambungan, konsistensi. Lalu seperti ini, harus melihat di atasnya. Jangan sampai itu meleset dari apa yang digariskan dalam RPJMD, apa yang digariskan dalam Renstra, dan seterusnya. Ini kepala bidang dan menyusun sasaran program atau outcome-nya. Yang kemudian juga kepala seksi dalam menyusun kegiatan-kegiatan sub-kegiatan, dia juga harus melihat outcome yang ada di bidangnya. Nah, seperti itu. Jadi sasaran program bidang mungkin ada berapa seksi yang mengampu. Ada sasaran kegiatan seksi A, sasaran kegiatan seksi B, dan seterusnya. Yang mana dari sasaran kegiatan itulah disusun kemudian kegiatan sub-kegiatan. Seperti ini kurang lebih, yaitu cascading. Jadi pohon kinerja ini betul-betul apa yang dilakukan di bawah ini dalam merungkung di atasnya. Dengan level di atasnya itu mendukung level di atasnya lagi, dan seterusnya sampai kepada tujuan sasaran strategis dari pemerintah daerah, yaitu kualitas SDM tadi. Kepala Dinas Kesehatan tadi kesehatan ibu dan anak, misalnya peningkatan kesehatan ibu dan anak untuk tujuan sasaran strategisnya di Renstra. Di breakdown tiap tahun, misalnya di tahun itu penurunan stunting misalnya, karena apalagi isu nasional. Di tahun ini yang pertama ini itu stunting masih ada, maka di situ dibuat, yaitu ini menjadi sasaran program dari bidang-bidang penurunan stunting. Bidang apa tadi? Pelayanan kesehatan misalnya, Yankes. Dari situlah maka dia membuat sub-kegiatan. Sub-kegiatan yang namanya proses. Proses untuk mencapai output. Maka dibuatlah sub-kegiatan. Kegiatannya tadi berupa penurunan stunting dengan target dan dana sekian. Maka sub-sub kegiatannya mungkin pendataan, inputnya ini, input dari sub kegiatan, pendataan, sosialisasi mungkin, begini, begini, apa yang harus dibuat untuk anak-anak, makanannya, sosialisasi penting. Kemudian pemberian makanan tambahan, ini yang harusnya yang besar, anak-anak yang sudah terdata stunting tadi. Bagaimana pemberian makanan tambahan, vaksin mungkin kalau diperlukan, dan koordinasi. Kenapa perlu koordinasi? Karena ini kerjasama juga, keroyokan. Mungkin dengan pemberdayaan perempuan dan anak, KB, dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan seterusnya. Perlu koordinasi juga di sini disampaikan. Ini ada SPPD-nya untuk tapi jangan yang pokok, misalnya pemberian makanan tambahan itu lebih kecil daripada koordinasi. Sosialisasi ini kan hanya pendukung saja. Jadi dari sub kegiatan ini ada yang utama dan ada pendukung. Jadi dalam pendanaan juga jangan kebalik, perjalanan dinas lagi yang diperbanyak, itu kan salah. Ini hanya untuk untuk karena ini cross cutting dengan urusan OPD lain, maka dia perlu koordinasi disampaikan. Sebenarnya tidak juga nggak apa-apa, ini sudah kewajiban. Jadi kalau memang ini sangat diperlukan dan perlu sangat diperlukan, dan kalau nggak ada ini mungkin nggak jalan. Nah, itu kan tergantung isu permasalahan masing-masing di OPD. Kalau OPD-nya orangnya kinerja tinggi, nah mungkin koordinasi itu menjadi bagian dari tusinya. Tapi kadang kan ada di daerah-daerah OPD mungkin masih perlu SPPD dan sebagainya, itu ya silakan ini menyesuaikan dengan kebutuhan, karena kita
membuat program ini, perencanaan seperti ini berdasarkan isu strategis, hambatan, ya, keberhasilan dan sebagainya itu kita sudah rancang waktu saat membuat RPJMD dulu, termasuk Renstra. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ini gambaran dari pohon kinerja seperti ini, kaitannya dengan kaitannya dengan nanti program perjanjian kinerja yang akan diturunkan dari kepala daerah kepada kepala OPD, yang mana dalam internal ini kepala SKPD atau OPD itu akan memperjanjikan membagi habis kepada bidang-bidang dan sekretariat sesuai dengan apa yang ingin dicapai tadi, yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Contohnya ini banyak, ini hanya salah satu saja untuk contoh. Maka diperjanjikan oleh SKPD, yaitu misalnya bidang pelayanan kesehatan, ada penurunan stunting dan sebagainya, isu nasional. Dan kalau memang masih ada seksi di OPD tersebut, masih sangat diperlukan seksi menurut Anjab dan sebagainya, maka dari stunting tadi di breakdown kepada seksi-seksi untuk melakukan perjanjian kinerja juga, sehingga dari perjanjian kinerja dari bawah ini mendukung pada capaian apa yang ingin dicapai oleh atasnya, outcome di atasnya lagi sampai pada isu strategis atau tujuan sasaran strategis dari pemerintah daerah secara berjenjang seperti ini. Inilah pohon kinerja, tapi ini hanya satu jalur aja. Sebenarnya jalurnya banyak. Karena contoh kualitas SDM saja sudah urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan PUPR, sudah banyak sekali ke sana. Tapi ini untuk memudahkan sehingga seperti pohon. Seperti ini. Sehingga menggambarkan kira-kira kinerja yang diharapkan dari tiap-tiap OPD dibagi habis kepada bidang-bidang dan seksi, itu menggambarkan apa yang dicapai ini mendukung pada tujuan sasaran program strategis dari pemerintah daerah. Inilah namanya efektif. Jadi pelaksanaan proses kegiatan yang ada di sini kecil-kecil, pendataan, sosialisasi, memberi makan tambahan ini dalam rangka betul-betul outcome-nya itu adalah menurunkan stunting yang sudah dibuatkan targetnya berapa yang ada di Renstra atau Renja masing-masing. Saya kira begitu kurang lebih untuk melengkapi dari sesi 3 kemarin. Ini kerangka kerja logis kinerja organisasi yang boleh dibilang ini adalah gambaran dalam nyusun pohon kinerja apabila ini berdampingan dengan urusan-urusan pemerintahan lain, baik nanti ada cross cutting, yaitu dibuat garis putus-putus ke situ. Misalnya kalau stunting tadi misalnya ada putus-putus dengan yang bidang ini, garis putus-putus dengan PU misalnya sanitasi, pemberdayaan perempuan, anak dan KB, ada garis putus-putus, maksudnya apa? Garis koordinasi. Sehingga apa yang menjadi kinerja di bawah ini ada satu kesatuan gerak kolaboratif tematik untuk mencapai apa yang disasar oleh pemerintah daerah. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat untuk melengkapi pemahaman kita, untuk penguatan saja. Kita semuanya sebenarnya sudah paham pemerintahan daerah, namun kadang ketidakkonsistenan antara perjanjian kinerja pemerintah kepala daerah dengan kepala OPD dan di bawahnya itu kadang tidak nyambung. Sebagai kasus misalnya, saya pernah audit kinerja. Kebetulan OPD-nya distrik. Kinerja sebenarnya yang paling utama itu pengampu SPM itu yang kita kinerja. Atau minimal NSPK yang perizinan dan sebagainya itu. Tapi saya dapat OPD itu lucu. Jadi di SKPD misalnya ada 2 program. Ada program strategis misalnya untuk mendukung namanya distrik atau kecamatan kan dia penunjang, yaitu IKM misalnya, indeks kepuasan masyarakat. Itu IQ-nya kepala distrik atau kecamatan, PK-nya seperti itu. Tapi tiba ke bawah,
itu lucu ya, tidak ada kegiatan yang namanya survei kepuasan masyarakat misalnya. Bagaimana mengukurnya? Betul, setiap kegiatan itu kegiatan dalam mendukung apa program-program OPD-nya itu harusnya ada bantuan atau kebersihan, layan kebersihan kerjasama dengan kelurahan, kebersihan di mana, diberi bantuan apa, alat-alat kebersihan sebagainya, ya harusnya ada survei IKM ke situ, masyarakat apa puas dengan kebersihan ini, bagaimana dengan pelayanan kecamatan dalam penyediaan alat-alat kebersihan, kecepatannya, tanggapnya terhadap kebersihan di lingkungannya gimana. Harusnya kepada lurah-lurah itu juga disebarkan survei IKM itu. Kepada RT-RT disebarkan survei IKM sehingga apa yang dilakukan itu kegiatan itu, IKM-nya dapat nanti apa yang disasar. Nah, ada nilai indeks IKM-nya. Nah, seperti itu harusnya. Tapi tidak dilakukan, hanya melakukan aja tanpa survei. Nah, ini contohnya. Hanya melakukan pemberian bantuan alat kebersihan, yang ini, hanya itu aja. Nah, kemudian kerja bakti massal tanpa menjaring kira-kira balikan, umpan balik dengan survei IKM misalnya itu berarti bagaimana mau melihat ketercapaian apa tadi IQ-nya kepala distrik berupa IKM kalau tidak ada survei. Itu contoh salah satunya dari kegiatan seperti itu. Penting kegiatannya tapi karena IKM IQ-nya ya namanya indeks kepuasan masyarakat berarti harus diukur, terukur, measurable. Berarti harus ada survei. Ini hanya contoh saja agar apa yang dibawa itu betul-betul muaranya pada IQ yang di atasnya. Jadi seperti itu kurang lebih, mudah-mudahan bermanfaat untuk tambahan saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.